Mengapa Tuhan membatalkan rencana hidup kita? Seperti yang dialami oleh Maria dan juga Yusuf. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya ingin ajak saudara untuk coba berpikir begini. Buat kita jalani hidup yang biasa-biasa, yang sederhana, yang normal, itu memang kita mau. Tetapi saudara tahu tidak bahwa Tuhan, saudara, nampaknya tuh tidak tertarik kalau kita melanjutkan hidup dengan cara-cara yang lama, pemikiran-pemikiran yang lama. Bahwa Tuhan ingin supaya kita menata ulang, reset, bukan resume, reset. Tuhan mau bukan cuma hidupnya baik, tapi kehidupannya yang lebih baik. Ada satu pertanyaan, mengapa kok Tuhan membatalkan rencana kita? Tuhan tuh membatalkan rencana dan cita-cita hidup kita, itu supaya kita bisa menjalani kehidupan yang luar biasa. Katakan amin. Luar biasa. Kita lihat dari kasus atau kisah Maria dan Yusuf. Ketika saudara mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, saudara menjalani satu kehidupan yang luar biasa. Ada 3 hal saudara, cara untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Yang pertama, untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, saudara dan saya, kita harus percaya kepada rencana Tuhan. Jadi mungkin dalam bulan-bulan ini, hari-hari ini, saudara harus ambil keputusan yang sulit. Keputusan-keputusan itu nampaknya mustahil untuk dijalankan. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara, kita perlu percaya bahwa Tuhan menentukan arah langkah hidup kita. Biarlah saudara setiap hari doa kita adalah, Tuhan tuntun hidupku. Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi yang menyebabkan batalnya rencana kita, batalnya cita-cita kita, batalnya jalan yang kita sedang jalani itu, supaya kita bisa ikutin rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Karena saudara, Tuhan melihat di dalam kasih-Nya, rencana itu bisa menghancurkan hidup kita. Atau Tuhan sudah menyiapkan satu rancangan jalan menuju satu kehidupan yang luar biasa untuk kita jalani. Kalau kita terus kencang keras dengan mau kita, kehendak kita, ini yang di dalam nih, lukanya dalam. Dan kita hidup tidak ada sukacita, tegang, stres. Belajar lembutkan diri. Saudara, kalau terus overthinking, harus khawatir, terus takut mikir terus, pasti tidak ada sukacita. Tetapi saudaraku, apa keputusan Maria? Maria berkata ya sama rencana Tuhan. Dia percaya sama Tuhan dan dia menyerahkan rencananya ini kepada Tuhan lagi. Maria sadar kok, dia tidak bisa paksa Yusuf untuk setuju dengan dia. Dia sadar, sesadar-sadarnya dia nggak bisa ubah hati Yusuf. Maria sadar, Maria tidak bisa membuat Yusuf mengerti pikiran dan rencana Tuhan akan kelahiran juru selamat. Tetapi Maria menolak untuk khawatir. Maria menolak untuk overthinking. Apa yang dibuat Maria? Ini yang kita harus belajar. Maria ketimbang dia khawatir karena apa yang tidak bisa dia lakukan,
dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Seringkali apa yang bisa kita lakukan, kita nggak lakukan. Tetapi apa yang kita tidak bisa lakukan, kita pikirin terus. Akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Maria, dia menghadapi ketakutannya. Dia nggak pernah punya rancangan jahat buat kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau dia batalkan, dia buat segala macam, pasti dia sedang meminta kita menata ulang daripada jalan hidup kita. Yusuf, saudaraku, dia bisa benci, dia bisa marah, bisa kepahitan. Tetapi Alkitab katakan, saudaraku, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Maria, Tuhan yang kerjakan. Katakan amin. Yang kedua, saudara harus percaya bahwa Allah akan turut bekerja dalam hidup saudara. Kalau kita berkata ya sama rencana Tuhan, Tuhan pasti turut bekerja. Kalau saudara hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja. Kenapa Tuhan bekerja? Supaya rencananya tidak gagal dalam hidup saudara. Kadang Tuhan bisa pakai saudara seperti Maria. Saudara mengandung satu visi pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Ya, untuk melahirkan yang namanya juru selamat, untuk nolong orang, menyelamatkan banyak orang. Tapi ada kalanya Tuhan juga pakai kita untuk ambil bagian sebagai siapa? Yusuf. Supaya juru selamat ini bisa lahir, kita harus support. Kita harus mendukung, kita harus mensukseskan. Pelayanan kita adalah pelayanan untuk mensukseskan Maria berhasil melahirkan, mendidik, membesarkan juru selamat. Kalau saya terus overthinking, saya gak akan pernah bisa sukacita. Dan kita tahu sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Tapi dalam bahasa lainnya dikatakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara dilindungi rohnya, mentalnya, tubuhnya, karena saudara bersukacita. Sukacita tidak bisa tinggal bareng dengan apa? Khawatir, takut. Apa yang membuat Tuhan bisa turut bekerja dalam hidup Maria? Karena dia hidup dalam rencana Tuhan. Karena dia buang overthinkingnya, khawatirnya, takutnya. Yang penting tuh prinsip hidupnya adalah kita mau lembut di hati. Bukan kehendakku Tuhan. Aku gak mau paksakan. Harus terjadi. Tapi kehendak Tuhan deh. Suka-sukanya Tuhanlah perlakukan kita. Mau atur mau bagaimana. Tapi kita gak boleh suka-suka memperlakukan Tuhan. Saudara lihat sih. Sampai hari ini. Itu kisah sudah 2000 tahun yang lalu. Kita masih kenal siapa Maria. Yusuf. Ini orang biasa. Kehidupannya luar biasa. Katakan amin saudara. Karena mereka mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang dampaknya adalah Tuhan turut bekerja dalam hidup mereka. Sampai hari ini. Kisah hidup mereka menginspirasi setiap kita. Mereka menolak saudara untuk sedih, untuk susah. Mereka mau hidup sukacita. Kita bisa merasa joyful, ada sukacita, ada kesukaan yang besar. Saudara, sekalipun kita sedang dalam keadaan susah. Mungkin saudara berkata, aku gak bahagia. Iya gak apa-apa, tapi saudara bisa bersukacita. Pada waktu saudara bersukacita, pada saat itulah kekuatan Tuhan berikan. Perlindungan Tuhan berikan. Dan Tuhan akan turut bekerja ketika saudara bersukacita. Kata kuncinya adalah tetap terus berdoa saat teduh. Ada doa pujian penyembahan. Baca Alkitab. Hidup dengan saudara rencana Tuhan itu gimana sih? Itu Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Aku lakukan ini, aku putuskan ini semata-mata karena Tuhan. Bukan karena manusia. Karena aku ingin menyenangkan hati Tuhan.